Hai guys, balik lagi dengan gue Sala Aludra. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Untuk ingin tahu lebih lanjut, disimak terus ya video ini sampai akhir. Istilah-istilah dari korupsi adalah sebagai berikut. Secara harfiah, kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Subekti dan Citro Sudibyo tahun 1973 dalam kamus hukumnya, korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Nah, bentuk-bentuk dari korupsi itu dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut beberapa contoh yang digolongkan gratifikasi. Yang pertama, pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif. Yang kedua, uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan instansi pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Yang ketiga, pengurusan izin yang dipersulit. Yang keempat, penyediaan fee 10-20% dari nilai proyek. Bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, menyuap pegawai negeri. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menyuap hakim. Yang keempat, menyuap advokat. Yang kelima, pegawai negeri menggelapkan uang. Yang keenam, pegawai negeri membantu atau membiarkan orang lain untuk merusak barang bukti. Faktor-faktor penyebab korupsi: yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat faktor organisasi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Korupsi politik misalnya perilaku curang atau politik uang pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobby yang menyimpang. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lainnya lemahnya penegakan hukum. Praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap, utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Yang ketiga, faktor ekonomi, dikarenakan pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain itu, kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Yang keempat, faktor organisasi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: A. Kurang adanya teladan dari pimpinan. B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Faktor internal penyebab korupsi dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek perilaku individu,
dan yang kedua aspek sosial. Yang termasuk ke dalam aspek perilaku individu, yang pertama itu adanya sifat lama, yang kedua moral yang kurang kuat, yang ketiga gaya hidup yang konsumtif. Aspek sosial. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal penyebab korupsi dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politis, dan yang keempat aspek organisasi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi. Hal ini terjadi pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, sehingga terdesaknya akan kebutuhan tersebut membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, yakni korupsi. Aspek politis. Di dalam aspek politis terdapat kontrol sosial. Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi untuk menyebabkan perilaku korupsi. Aspek organisasi. Hal ini terjadi karena 1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yakni mahalnya harga barang dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan, yakni matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi, yakni munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yakni kerawanan Hamkamnas terhadap lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang keenam, dampak terhadap penegakan hukum, yakni tidak berjalannya fungsi pemerintahan yang sebagaimana mestinya dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan, yakni menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, kerjasama internasional. Yang keempat, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Nah, cukup sekian video kali ini guys.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.